ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada seluruh partisipan dalam acara belajar Alkitab interaktif online dengan tema Apakah Anda Pernah Tahu? Pada malam hari ini saya ditemani oleh Vivi dan malam ini kita akan sama-sama menyaksikan satu pembahasan yang sangat menarik dengan judul Asal mula iblis. Pastor, asal mula iblis itu kira-kira bagaimana, Pastor? Saya juga tidak tahu. Oke, kalau begitu nanti kita akan langsung saja ya. Kita akan langsung saja. Namun sebelumnya kita mengajak semua para partisipan untuk berdoa bersama-sama. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerjaan surga, terima kasih untuk satu hari pernyataan yang indah Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama-sama walaupun melalui aplikasi Zoom. Pada malam hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap belajar Alkitab. Berkati hamba Tuhan, Pendeta Sony Sipaling yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apapun yang Pendeta sampaikan, kami yang mendengar akan mengerti dan nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Ini adalah harapan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Sangat senang dapat bertemu kembali dalam jam belajar bersama belajar Alkitab. Kita sudah ada di malam yang ketiga. Dan di malam yang pertama kita sudah membahas tentang Alkitab yang menjadi penuntun, pegangan dalam perjalanan kita menuju ke dalam sorga. Lalu kemudian kita sudah belajar juga tentang Allah yang adalah kasih, Allah yang maha besar. Tidak ada pikiran manusia yang dapat menjelaskan tentang Allah dengan kata-katanya sendiri. Hanyalah dengan Alkitab yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, para penulis Alkitab menggambarkan betapa besar, betapa dahsyat, betapa hebatnya Allah yang kita miliki. Dan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita gunakan waktu kita untuk belajar firman Tuhan sehingga kita lupa kepada wabah itu. Hilanglah ketakutan, hilanglah kecemasan, hilanglah kekhawatiran. Karena pikiran kita sedang diisi oleh firman Tuhan. Dan pada malam yang ketiga ini, kita akan kembali mempelajari firman Tuhan. Dan yang akan kita pelajari adalah asal mula kejahatan. Kembali Alkitab ini sendirilah yang akan menerangkan bagaimanakah kejahatan itu muncul. Bagaimana dosa itu muncul. Sebagai pendahuluan, walaupun diciptakan dalam keadaan sempurna dan dalam gambar Allah, serta ditempatkan di lingkungan yang sempurna. Saudara bisa bayangkan keadaannya sempurna, lingkungannya sempurna. Allah yang menciptakan, Allah yang sempurna. Tetapi Adam dan Hawa menjadi pelanggar. Adam dan Hawa ikut memberontak, jatuh ke dalam dosa. Pertanyaannya, bagaimanakah perubahan yang radikal dan mengerikan itu terjadi? Maka pada malam hari ini biarlah Alkitab yang akan menerangkan kepada kita, supaya dengan demikian kita paham akan situasi di mana kita berada, dan juga di waktu yang sama kita tahu kepada siapa kita akan datang.
Pemerintahan Allah dasarnya adalah kasih. Kasih adalah prinsip yang mendasari pemerintahan Tuhan di sorga dan di atas dunia ini. Kasih adalah segala-galanya. Itulah yang menjadi landasan pemerintahannya. Hukum kasih yang menjadi dasar pemerintahan Allah. Kebahagiaan semua makhluk cerdas tergantung pada kesesuaian sempurna mereka dengan asas-asas kebenarannya yang agung. Tuhan menginginkan dari semua makhluknya layanan kasih. Layanan yang muncul dari apresiasi karakternya. Karena karakternya adalah kasih, sistem pemerintahannya adalah kasih, maka Tuhan mau agar umat manusia juga memiliki kasih yang mendalam. 1 Yohanes 4 ayat 16. Tuhan adalah kasih. Sifatnya, hukumnya, pemerintahannya, urusannya dengan manusia, dan setiap manifestasinya adalah ekspresi dari kasihnya. Semua didasarkan kepada kasih. Lalu kemudian 1 Yohanes 4 ayat 8, siapa yang tidak memiliki kasih, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Maka dalam kehidupan manusia mula-mula, di dalam kejadian di alam semesta ini, ketika semua berdasarkan kasih, maka ada yang tidak menunjukkan kasih, yaitu yang tidak mengenal Allah. Bagaimana mungkin tidak mengenal Allah? Di dalam buku Kemenangan Akhir 493. Tapi ada satu, yaitu Lucifer, yang memilih untuk memutarbalikan kebebasan ini. Dosa berasal dari dia yang di sebelah Kristus, yang paling dihormati oleh Allah, dan yang berdiri tertinggi dalam kuasa dan kemuliaan di antara para penghuni sorga. Saudara, coba kita bayangkan bagaimana kehidupan yang penuh kasih, pemerintahannya yang kasih, penciptanya yang kasih, ciptaannya yang kasih, tetapi kemudian dosa muncul. Dan karena Lucifer memutarbalikkan kebebasan ini, dan di dalam buku Kemenangan Akhir 493, dia yang ada di sebelah Kristus yang paling dihormati oleh Allah, yang berdiri tertinggi dalam kuasa dan kemuliaan di antara para penghuni sorga, memutarbalik kebebasan. Lucifer tidak menikmati ketaatan yang dipaksakan, dan untuk semua dia memberikan kebebasan, kehendak, agar mereka dapat memberikannya pelayanan sukarela. Tuhan mau manusia ciptaannya melakukan pelayanan sukarela. Manusia diberikan kebebasan yang disebut dengan freedom of choice. Kebebasan untuk memilih. Semua makhluk cerdas yang diciptakan oleh Allah diberi kebebasan untuk memilih antara kepatuhan atau ketidakpatuhan. Jadi, kasih itu jugalah yang membentuk kebebasan untuk memilih. Kasih itu jugalah dasar daripada kebebasan untuk memilih. Memilih antara kepatuhan atau ketidakpatuhan. Pada prinsip besar kebenaran
dan kasih. Lucifer, yang arti namanya adalah pembawa cahaya, pembawa terang, adalah salah satu kerub yang paling agung. Telah menyalahgunakan kebebasan pilihannya. Kebebasan untuk memilih telah salah digunakan oleh salah satu ciptaan Tuhan yang paling agung, pemimpin biduan surga yang bernama Lucifer, yang artinya adalah pembawa terang. Dia sudah menyalahgunakan kasih, menyalahgunakan kebebasan yang diberikan kepada ciptaan itu. Dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 19, bolehkah seseorang membacakan supaya kita sama-sama terlibat di dalam pelajaran Alkitab ini? Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Terima kasih. Kuperhadapkan. Tuhan memperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Kembali kebebasan memilih itu diberikan kepada manusia ciptaan Tuhan. Pilih kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Tetapi nasihat firman Tuhan dalam Ulangan 30 ayat 19, pilihlah kehidupan. Jadi ada kuasa untuk memilih karena manusia tidak dijadikan seperti robot. Manusia dijadikan dengan kuasa untuk memilih berlandaskan kepada kasih. Meskipun kita dikasih pilihan, kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk, tapi Tuhan meminta kita pilihlah kehidupan. Kenapa? Kalau kita pilih kehidupan, maka engkau akan hidup. Engkau maupun keturunanmu. Ini luar biasa. Ada pilihan. Tetapi Tuhan menganjurkan, mengajari kita, pilihlah kehidupan. Ini banyak orang sudah ditawarkan akan acara ini. Poster-poster sudah disebarluaskan. Pilihan dibuka. Terima kasih, puji Tuhan. Saudara-saudara menggunakan hak pilih yang sangat luar biasa. Memilih untuk berada di dalam suasana belajar Alkitab. Di tengah-tengah COVID, pandemi 19 ini, kita memilih untuk menggunakan waktu belajar firman Tuhan. Nah, kalau kita pilih ini supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Orang yang memilih untuk memilih kehidupan akan mendapat kehidupan. Tapi bagaimana dengan pilihan Lucifer? Ini adalah awal dari pemberontakan besar di sorga. Jadi pilihan Lucifer mengawali pemberontakan besar di sorga. Lucifer yang tadinya pembawa terang menjadi setan. Setan artinya musuh. Dia mengesampingkan hukum Allah melalui pemuliaan diri atau meninggikan diri, penipuan, dusta, dan pembunuhan. Jadi ketika hukum Allah dikesampingkan, pilihan mengesampingkan hukum Allah membuat kita menjadi pengikut setan. Karena pemberontakan besar di sorga dimulai oleh Lucifer yang adalah kemudian menjadi setan karena mengesampingkan hukum Allah.
Kita sudah pelajari malam sebelumnya bagaimana orang yang mengesampingkan hukum Allah. Jadi hukum Allah adalah karakter daripada Allah. Maka setan telah mengesampingkan hukum itu. Dia lakukan itu melalui meninggikan diri atau pemuliaan diri, melalui penipuan, melalui dusta, dan pembunuhan. Itu adalah pilihan Lucifer. Kitab Yesaya pasal 14 menggambarkan dengan jelas. Boleh dibaca? Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Jauh di sebelah utara, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Oh, terima kasih. Hendak menyamai yang maha tinggi. Lucifer hendak menyamai yang maha tinggi. Ciptaan ingin menyamai si pencipta. Disinilah kesombongan daripada Lucifer itu. Itu sebabnya Yesaya pasal 14 katakan, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Jadi kita lihat bagaimana pilihan daripada Lucifer yang hendak menyamai yang maha tinggi. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Ketika Lucifer mengesampingkan akan hukum Allah, ketika dia meninggikan diri, ketika dia menjadi sombong, ketika ia ingin menyamai si pencipta itu, di sanalah dosa muncul. Kesombongan muncul di dalam diri, di dalam hati daripada Lucifer. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Salah satu kemungkinan besar itu bisa terjadi karena memang salah menggunakan kuasa untuk memilih. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, semua kita juga punya kuasa memilih yang sama. Apakah memilih kehidupan atau kematian, memilih keselamatan atau kebinasaan. Nah sekarang setelah dia jatuh, bagaimana Lucifer meneruskan pekerjaan pemberontakan itu ke dunia ini? Ketika setan dan para malaikatnya diusir dari sorga, mereka menemukan tempat tinggal mereka di dunia ini, di mana mereka melanjutkan pekerjaan pemberontakan ketika orang tua pertama kita menyerah kepadanya. Saudara-saudara, bumi baru saja selesai diciptakan. Jadi pada waktu setan dan para malaikatnya diusir di surga, dia memilih untuk tinggal di bumi. Sebab di bumi baru 2 orang penghuninya. Baru Adam dan Hawa. Sementara planet yang lain diisi oleh umat-umat yang takut akan Tuhan. Bumi pun oleh umat yang takut akan Tuhan, tapi masih baru, belum punya pengalaman. Maka mereka datang di bumi ini. Itulah kata pena inspirasi dalam buku The Great Controversy atau Kemenangan Akhir. Nah, pada waktu mereka tiba di bumi, apa yang mereka lakukan?
Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 28 memberikan satu proses gambaran bagaimana musuh Allah, bagaimana setan, bagaimana Lucifer menaburkan benih kejahatan di ladang dunia ini. Yesus membentangkan satu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama seorang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Coba seorang baca ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Nah, saudara-saudara lihat, dalam perumpamaan itu, seorang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ayat 25, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Jadi ada musuh yang menabur benih lalang itu. Dan ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang yang ditaburkan benihnya oleh musuh itu. Pertanyaan di dalam diri kita yang penting. Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu. Seorang musuh yang melakukannya. Ini bicara tentang perumpamaan sorga. Ada musuh yang melakukannya. Lalu kata Yesus kepada mereka. Nah, cerita itu berhenti di sana. Kemudian di Lukas 10 ayat 18, iblis dilemparkan dari sorga. Kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Jadi memang di bumi ini ada si musuh yang memberontak di dalam kerajaan sorga. Dialah Lucifer atau yang disebut iblis itu. Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit, dilemparkan dari sorga. Jadi di mana dia? Dia di bumi. Apa yang dia lakukan? Yesus juga bercerita tentang perumpamaan hal kerajaan sorga, tentang seorang yang menabur hal yang baik, tapi musuh datang. Siapakah musuh itu? Dialah iblis, dialah Lucifer yang jatuh dari sorga. Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Boleh dibaca. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Bagaimana sampai mereka dibuang? Oleh karena pemberontakan itu, maka terjadi pertikaian. Lucifer tentu tidak mau hanya seorang diri. Dia coba mempengaruhi malaikat-malaikat yang lain. Dan akhirnya sepertiga daripada malaikat-malaikat itu ikut kepada Lucifer. Maka terjadilah peperangan di sorga. Mikael, yang adalah nama malaikat daripada Yesus Kristus, berperang melawan naga atau setan yang dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Sudah barang tentu sorga yang adalah tahta kerajaan Allah adalah tempat sang pencipta. Ketika si ciptaan memberontak, maka ciptaan tidak punya tempat. Mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Ayat yang ke-9.
Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Saudara-saudara lihat, dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi, di mana mereka sekarang? Mereka ada di bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Aduh, sangat mengerikan. Kita lihat bahwa setan ada di sekitar kita. Sepertiga malaikat surga ikut dicampakkan. Tapi jangan takut, saudara-saudara. 2/3 malaikat surga ada bersama-sama dengan kita. Dalam Yehezkiel pasal 28, ayat 12 sampai 17. Diberikan lagi gambaran bagaimana malaikat yang indah, yang sempurna pada mulanya itu menjadi sombong. Di dalam Yehezkiel 28 ayat 12, dia adalah gambar dari kesempurnaan. Dia penuh dengan hikmat dan maha indah. Ayat 14, tempatnya, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada. Jadi dia ada bersama-sama di tempat di mana Allah berada. Luar biasa kesempatan yang Tuhan berikan kepada Lucifer itu. Ayat 15, engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu. Tidak ada dosa, sempurna sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Jadi dosa itu muncul ketika muncul kecurangan. Itulah kesombongan di dalam diri Lucifer. Dijelaskan di ayat 17, engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Dia ingin menyamai yang maha tinggi. Dia ingin martabat yang tinggi. Dia ingin mengalahkan, menyamai dengan sang pencipta. Engkau menjadi sombong, katanya. Itulah gambaran. Maka ayat 17, ke bumi kau kulemparkan. Kalau dikatakan di sini, kulemparkan, seolah Allah yang melemparkan. Tetapi sebetulnya Allah mengusir, lalu mereka pilih bumi. Seperti yang saya katakan tadi, karena bumi baru 2 orang penduduknya. Dia pilih ke bumi ini. Nah, saudara-saudara, buku Yehezkiel menggambarkan bagaimana Lucifer atau setan itu, yang awalnya Tuhan berikan kedudukan posisi yang amat tinggi, tetapi karena muncul kecurangan di dalam hatinya, maka kemudian mereka dilemparkan ke bumi. Yesaya 14, engkau sudah jatuh dari langit, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak ke langit, ayat 14, hendak menyamai yang maha tinggi, telah dicampakkan ke bumi. Sekarang, itulah kejatuhan Lucifer. Sekarang kita lihat kepada diri kita manusia. Dia datang di bumi. Lalu bagaimanakah manusia bisa ikut jatuh ke dalam dosa? Setelah Lucifer datang di bumi, penduduk bumi baru 2 orang. Mari kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 31. Boleh baca ayat demi ayat, satu-satu. Ayat 27. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka. Menurut gambar Allah. Manusia itu juga diciptakan dengan kesempurnaan.
menurut gambar Allah, menurut citra Allah. Laki-laki dan perempuan. Lalu Allah memberkati mereka. Kita bisa baca ayat ini secara lengkap. Saya hanya mengutip beberapa poin-poin penting dari Fatsal ini. Dari Kejadian 1 ayat 27 sampai 31. Mereka manusia diciptakan dengan sempurna menurut gambar Allah. Dan Allah memberkati mereka. Lalu kemudian dalam Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi manusia juga diciptakan sungguh amat baik. Lucifer tadi diciptakan dan ditempatkan dalam posisi yang tinggi. Sampai muncul kecurangan. Sekarang kita lihat Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi Lucifer dicampakkan ke dunia, ke bumi, yang mana bumi ini pada waktu itu sempurna. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi Lucifer datang ke tempat yang sempurna, di mana Allah telah menjadikan manusia dan segala isi bumi ini sungguh amat baik. Maka tidak heran, Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7 memberikan gambaran satu proses bagaimana Lucifer datang kepada manusia pertama, nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Ular menjadi medium. Ular menjadi perantara. Ular dipakai oleh Lucifer untuk datang kepada Adam dan Hawa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Jadi saudara-saudara coba perhatikan. Kepada siapakah ular itu datang pertama? Kepada perempuan itu. Lalu terjadilah satu dialog. Ular itu berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lucifer, setan, dalam bentuk ular datang kepada Hawa dengan satu statement bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Lalu apa sahut perempuan itu kepada ular? Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ular tadi mengatakan tidak boleh kamu makan, bukan? Hawa menjawab, boleh dimakan. Lalu ular berkata lagi, sebelum ke situ, boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah, di taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Kalau setan katakan semua buah di taman ini, bukankah Tuhan katakan jangan dimakan? Tetapi perempuan itu katakan, tidak, buah di taman ini boleh kami makan. Kecuali buah pohon yang ada di tengah taman itu saja. Jangan kamu makan, ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Saat Hawa memberikan jawaban itu, setan langsung berkata, ular itu langsung berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat yang kelima. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lihat, Lucifer kembali sama seperti dalam kitab Yehezkiel, ingin menyamai yang maha tinggi.
Dia katakan kepada Hawa, kamu juga akan menjadi sama seperti Allah. Dia mengajak Hawa untuk menyamai, untuk berada di tahta Allah. Karena kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lihat tipuannya, konsepnya sama. Ingin menyamai yang maha tinggi. Lalu dalam kebingungan antara yang benar dan yang palsu. Kita ingat tadi, Lucifer dijadikan dengan kuasa freedom of choice. Kebebasan untuk memilih. Manusia yang dijadikan itu juga dilengkapi dengan kebebasan untuk memilih. Hawa menjadi bingung. Perempuan itu melihat buah pohon itu baik untuk dimakan. Sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Hawa tergoda untuk salah menggunakan hak pilihnya. Dan ternyata betul, dia salah menggunakan hak pilihnya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saudara lihat, keputusan daripada Hawa menggunakan kuasa memilih salah. Dia ikut apa yang diinginkan oleh setan. Hawa jatuh ke dalam dosa. Lalu dia pergi kepada suaminya. Suaminya pun Adam punya hak yang sama, punya kuasa untuk memilih. Suaminya pun gagal. Adam pun salah menggunakan hak pilihannya. Dan dia pun jatuh ke dalam dosa. Yesaya pasal 59 ayat yang kedua. Boleh dibacakan kembali. Dosa memisahkan kita dari Allah. Yesaya 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Pemisah antara kamu dan Allahmu, segala kejahatanmu. Adam dan Hawa harus berpisah dengan Allah. Mereka harus diusir keluar dari taman itu. Supaya jangan dia makan satu pohon lagi yang lain yang namanya pohon kehidupan. Karena kalau dia makan itu, dia akan hidup selama-lamanya, tetapi di dalam dosa. Maka mereka harus diusir keluar dari taman itu. Terjadilah perpisahan antara Allah dan manusia yang salah menggunakan hak pilihnya itu. Kejahatan Adam dan Hawa, Hawa dan Adam yang tidak menurut kehendak Tuhan telah memisahkan mereka. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu adalah segala dosamu. Sehingga ia tidak mendengar. Jadi saudara-saudara, sampai sekarang dosa telah memisahkan kita. Jadi ketika kita belajar pelajaran malam hari ini, dosa kitalah yang telah membuat pemisahan kita. Dan dosa yang dilakukan itu bersifat sangat berbahaya. Virus dosa ini adalah virus maut. Roma pasal 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sampai sekarang ini lebih dari 5.000 orang di Indonesia yang mati oleh karena COVID-19.
5.000. Dari 260 juta kurang lebih penduduk Indonesia, 5.000 telah mati karena virus COVID-19. 260 juta rakyat Indonesia akan mati juga oleh karena virus dosa. Kalau COVID hanya baru membunuh 5.000, virus dosa bisa membunuh semua kita, baik yang di Indonesia maupun di seluruh dunia, akan mendapatkan virus yang lebih dahsyat daripada apa yang terjadi sekarang ini. Upah dosa ialah maut. Pelanggaran Adam dan Hawa telah membawa maut. Tetapi syukur kepada Tuhan, karena dalam karunia Allah ada hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus Kristus telah mengalahkan maut itu, dan barang siapa yang datang kepadanya akan memperoleh hidup itu. Bagaimana keadaan manusia Indonesia setelah jatuh ke dalam dosa? Yeremia 17 ayat 19. Sifat alamiah manusia berubah menjadi licik, hatinya licik, licik daripada segala sesuatunya. Hatinya membatu, itulah keadaan kita. Roma 5 ayat 12. Semua orang telah berbuat dosa. Berarti semua sudah kena virus dosa. Semua harus mati. Roma 6 ayat 16. Kamu adalah hamba. Yang tadinya kita orang merdeka telah menjadi hamba oleh karena dosa itu. Ibrani 2 ayat 14 sampai 17. Yesus datang mengambil rupa manusia. Inilah kasih karunia Allah yang dahsyat itu. Ia menjadi sama dengan manusia. Dia mati supaya kematiannya itu memusnahkan dia, iblis. Supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka seumur hidupnya yang berada dalam perhambaan. Supaya ia mendamaikan dosa seluruh bangsa. Yesus tampil untuk menyelamatkan manusia. Yesus menebus kegagalan Adam. Roma 5 ayat 17 sampai 19. Karena satu orang, yaitu Yesus Kristus, satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Karena ketaatan satu orang, yaitu Yesus, semua orang menjadi benar. Yesus tawarkan hidup baru kepada kita. Dia memberikan kasih karunia. Inilah kabar baik, inilah good news, Injil itu. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Bersama Yesus kita akan menghadapi masalah hidup ini. Sebab aku ini Tuhan Allahmu. Yesaya 41 ayat 13. Memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ketika virus dosa datang, dia katakan, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Ketika virus COVID-19 datang, dia akan katakan, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Dan akhirnya kita lihat bagaimana nasib setan. Yesaya 28 ayat 18. Dengan banyaknya kesalahan dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu, maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu. Setan akan menjadi abu. Dan di dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 5. Untuk orang yang percaya kepada Yesus, sorga disediakan. Lalu aku melihat langit yang baru, bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru,
turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang menerima Yesus, maka satu tempat telah disediakannya bagi kita. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Ia akan menjadi Allah mereka. Semua air mata akan dihapuskan. Tidak akan ada maut. Tidak ada perkabungan. Tidak ada ratap tangis atau duka cita. Sebab yang lama sudah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Tuliskanlah kata firman-Nya. Segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Dan akhirnya Nahum 1 ayat 9. Dosa tidak akan muncul lagi. Kesengsaraan tidak akan timbul untuk yang kedua kali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pelajar Alkitab. Setelah kita belajar firman Tuhan, setelah kita baca teliti firman ini, dosa dimulai, dosa berakhir. Yesus adalah solusi. Dialah yang menyediakan kasih karunia untuk keselamatan saudara dan saya. Malam ini, barang siapa yang percaya menerima Yesus, hak pilihnya, dia akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya, maka dia akan binasa. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian, dan kita menjadi umat-umat Tuhan yang setia sampai dia datang yang kedua kali. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk pembahasan pada malam hari ini. Sangat menarik sekali. Luar biasa. Terima kasih kepada hamba Tuhan, Pendeta Dr. Sony Sipayu. Namun pada malam hari ini sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, ada 3 pertanyaan yang masuk. Kita akan membacakan 3 pertanyaan yang masuk, Pastor, yang Silakan, Vivi, silakan. malam kemarin. Pertanyaan pertama yang akan kita dengarkan jawabannya bersama-sama yaitu, setan dilambangkan sebagai ular. Pada ayat lain, Yesus dilambangkan sebagai ular. Begitu juga dengan lambang singa. Bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Setan disebut ular yang datang kepada Adam dan Hawa. Lalu kemudian di dalam Perjanjian Lama, dalam satu peristiwa, Kristus juga dilambangkan dengan ular. Jadi kita lihat di sini bahwa untuk menghadapi iblis, maka Kristus datang dalam rupa yang sama. Ular tidak selamanya di dalam Alkitab melambangkan iblis, tetapi Kristus pun pernah menggunakan ular. Pada waktu Musa berhadapan dengan Firaun, dia juga gunakan ular. Buat tongkatmu itu menjadi ular. Ya, jadi ini hanyalah satu penggunaan ya alat di dalam menerangkan sesuatu pada saat itu. Bagaimana dengan singa? Singa juga melambangkan binatang yang paling hebat. Singa dari Yehuda, menggambarkan kerajaan Yehuda yang kemudian akan memerintah. Jadi dalam banyak hal penggunaan daripada binatang-binatang ini silih berganti digunakan, ya, tergantung kepada jalan cerita itu. Yang satu melambangkan setan, yang satu melambangkan Kristus. Begitu juga dengan wanita. Di dalam buku Wahyu ada wanita yang melambangkan setan, ada wanita yang melambangkan gereja Tuhan.
Jadi silih berganti. Kita baca saja ceritanya dengan seksama, kita akan tahu kemana jalannya. Terima kasih. Ya. Ini ada lagi satu pertanyaan yang kedua ya, Vivi Silakan, ya. Pastor. Ini dari Sumatera. Mengapa orang Farisi benci kepada Yesus dan kenapa Yesus mau memaafkannya? Silakan, Pastor. Ya, terima kasih. Kenapa orang Farisi membenci Yesus? Ya, karena orang Farisi merasa merekalah yang berkuasa di bumi. Lalu pada waktu Yesus datang, semua sorotan perhatian kepada Yesus. Tentu pimpinan-pimpinan agama terganggu dengan kehadiran Yesus, dan tentu di belakang itu semua adalah pekerjaan iblis. Lalu kenapa Yesus mengampuni mereka, mengasihi mereka, walaupun mereka membenci Yesus? Ya, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan, termasuk orang yang membenci Dia. Yesus datang untuk menyelamatkan mereka. Itulah hebatnya Yesus Kristus, Allah pencipta kita. Dia tidak membenci akan musuh-musuhnya. Bahkan dia mengampuni musuh-musuhnya. Baik, terima kasih. Ya. Pertanyaan yang terakhir Kita ya, akan Vivi ya. masuk ke pertanyaan terakhir, Pastor. Ini dari DKKT. Israel itu siapa? Apakah bangsa Israel atau Israel Yakub? Luar biasa. Silakan, Pastor. Makasih. Cerita tentang Israel cukup panjang. Israel yang berawal dari arti kata pemenang, dia menjadi Israel pemenang. Itu adalah mimpi daripada siapa itu? Yakub. Jadi kita lihat bahwa kemudian Israel muncul dari anak-anak Yakub. Israel yang artinya menjadi pemenang, 12 anak-anaknya Yakub, tetapi kemudian dari 12 ini 10,5 memberontak pada waktu kerajaan Israel terbagi dua, Rehabeam dan Yerobeam. Itu sebahagian memberontak, mereka bergabung dengan bangsa kafir, lalu mereka mendirikan mezbah ya di satu tempat yang di zaman Yesus Kristus pada waktu dia melintas Samaria. Samaria menjadi ibu kotanya, dan 1,5 suku lagi itu di Yerusalem, yaitu Yehuda. Itulah yang kemudian disebut bangsa Israel. Tetapi sebetulnya mereka ini semua adalah Israel. Maka pada waktu zaman Yesus, pada waktu orang-orang Samaria itu Yesus melintas dari kota Samaria, murid-muridnya bertanya, kenapa kita melintas di sini? Mereka lupa bahwa orang Samaria sebahagian juga adalah saudara-saudara mereka. Itulah mengenai Israel. Terima kasih, Pastor. Mudah-mudahan para partisipan melalui Facebook, YouTube, dan juga aplikasi Zoom akan merasa puas dengan jawaban yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Sony Sipayung. Kita tiba kepada pengumuman sebelum doa tutup yang akan dipimpin oleh Pendeta Sipayung. Sebelum kita akan mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini, kami mau ingatkan kembali untuk semua partisipan yang ada di YouTube, Facebook, dan juga aplikasi Zoom pada malam hari ini. Jika kita ingin memberikan pertanyaan, atau jika kita ingin didoakan, dan mungkin kita ingin belajar Alkitab lebih jauh lagi, kami mengundang kita semua untuk bisa memberikan pertanyaan dan juga doa, dan juga belajar Alkitab melalui chat, melalui aplikasi Zoom, dan juga Facebook, dan juga di aplikasi YouTube. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar, maha kasih Tuhan Allah Bapa di sorga. Terima kasih untuk waktu yang indah malam hari ini. Kami boleh belajar Alkitab bersama-sama. Begitu banyak ratusan orang yang hadir lewat Zoom ini. Tuhan berkati kami semua. Berkati semua yang sudah menggunakan hak pilihnya untuk belajar firman Tuhan malam hari ininya. Terima kasih untuk pekabaran Tuhan yang memberitahukan keadaan kami.
Terima kasih untuk Yesus Kristus yang menjadi solusi terhadap virus dosa. Terima kasih untuk kasih karunia-Nya yang menyelamatkan kami. Bapa di sorga, berkati kami semua yang hadir. Dan besok malam kami datang kembali untuk belajar firman-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni segenap dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kami mengingatkan kembali bahwa besok malam kita masih hadir kembali Iya, bersama-sama benar Pastor. sekali. Dan besok malam kita mempunyai satu judul yang sangat luar biasa, yaitu dengan judul Nubuatan Mesias. Seperti apa itu? Kita Kita nantikan, saksikan besok. saksikan besok malam.